Assalamualaikum, halo Sobat Film Family. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini Film Family mau drifting lagi nih di Pasar Senen. Tapi bukan di Blok 3 ya, melainkan di gedung baru yaitu Blok 1 dan 2. Kita mau menuju ke parkirannya dulu ya. Di parkiran Pasar Senen Jaya Blok 1 dan 2 ini bisa menampung sebanyak 600 kendaraan ya. Konsep area lobi 360 memudahkan pengunjung dan pedagang untuk mengakses pasar dari sisi manapun. Ini area di pintu masuk lobi timur ya, di gedung 1 dan 2. Area Blok 1 dan 2 ini semakin nyaman ya. Nanti di dalamnya juga ada tempat kongko, area kuliner, pusat kue subuh, dan juga ada tempat drifting nanti. Sudah berkali-kali kesini tapi tidak bosan ya. Karena ini adalah salah satu tempat drifting populer yang ada di Jakarta. Tapi sedikit orang dari provinsi lain juga ada nih berkunjung kemari yang sengaja mampir untuk drifting di Pasar Senen karena pakaiannya beragam baik jenis maupun mereknya. Tempat drifting di Pasar Senen ini tidak jauh dari stasiun Senen, ada juga fasilitas busway dan buka setiap hari ya, dari pagi sampai malam. Dan kamu perlu meluangkan waktu yang agak sedikit banyak nih, karena memilih barang akan memakan waktu yang tidak sedikit. Harganya juga sangat murah. Senen Jaya 1 dan 2 ini menawarkan beragam fasilitas lengkap ya, yang menguntungkan bagi pemilik kios maupun pembeli. Gedung baru Senen Jaya ini memiliki konsep yang lebih modern, sehingga nyaman bagi para pengunjungnya. Di samping karena gedungnya yang bagus dan layanan parkirnya yang mudah, udaranya juga bersih loh di sini. Tidak seperti pengalaman kita di Blok 3 ya. Banyak sekali yang merokok, jadi AC-nya ya nggak seger. Tapi gedung Blok 3 juga ada kelebihannya juga ya. Di gedung lama itu banyak sekali pilihannya, karena tempatnya yang lebih luas dari Blok 1 dan 2. Dengan thrifting, kamu dapat memperoleh pakaian dengan merek-merek ternama ya, namun bekas pakai. Yang artinya thrifting itu sendiri adalah kegiatan berburu berbagai baju bekas branded ya. Tapi yang perlu dicatat, kamu mesti pintar juga nih dalam memilih, supaya mendapatkan kualitas pakaian yang bagus dan memuaskan. Soal harga, barang-barang thrift tentu lebih murah ya dari aslinya. Thrifting membudaya dan digemari oleh segala lapisan masyarakat ya, karena berbagai faktor.
Terdapat dua alasan yang menyebabkan thrifting semakin digemari, yakni ekonomi dan tren. Mulanya, berburu pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia memiliki harga yang lebih murah dari barang yang harusnya hasil produksi tekstil dalam negeri. Dorongan faktor ekonomi ini membuat masyarakat dari kalangan ekonomi rendah lebih memilih untuk membeli pakaian bekas ya. Namun berburu pakaian bekas ini kini bergeser menjadi sebuah tren loh. Di samping menjadi tren, dan ini juga menjadi sebuah gaya hidup ya bagi kalangan anak muda dalam dunia fashion. Kebetulan suasananya hari ini tuh ramai banget ya. Gak cuma karena pengunjungnya, tapi penjualnya juga berlomba-lomba menarik pelanggan untuk mendatangi tokonya. Dan inilah saatnya kamu harus fokus dan sabar. Selesaikan digging dari satu toko ke toko, satu rak ke satu rak tertentu, baru pindah ke tujuan selanjutnya. Kalau nggak dilihat satu persatu, bisa-bisa kamu kelewatan loh item atau barang yang ternyata bagus dan cocok dengan referensi yang kamu mau. Karena saya tipe orang yang nggak pede tawar-menawar, saya bikin rumus sendiri nih supaya bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Biasanya saya tawar setengah harga, tapi jatuhnya sih deal-dealannya 70%. Mungkin gak seberapa ya, tapi lumayan lah untuk menambah budget belanja di toko selanjutnya. Tapi kalau barang yang kamu mau beli harganya sudah 5.000 atau 10.000, ya jangan ditawar lagi ya. Siapkan budget sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Saya sih biasanya menyiapkan budget sebesar 250, itu bisa dapat 5-6 atasan. Dan kalau kamu mau mencari jaket atau celana, ya budgetnya antara 75.000 sampai 300.000. Dan selain uang tunai, jangan lupa ya bawa tote bag atau tas yang besar untuk menampung belanjaan kamu, supaya lebih ringkas dan mengurangi penggunaan plastik. Sebaiknya siapkan tote bag ya, yang ada resletingnya juga supaya lebih aman. Berkeliling dari toko ke toko kadang bikin bingung juga ya, mau mampir kemana dulu. Karena hampir semua barang dagangan di sini tuh bagus-bagus semua. Tapi dalam membeli barang, saya saranin ya jangan hanya melihat merek dan bagusnya saja. Tapi kamu juga harus teliti, melihat apa ada yang sobek, atau jahitannya lepas, atau kancingnya lepas, biar nggak sia-sia nih dibeli meskipun harganya miring. Memang seru sih bila thrifting seperti ini. Di samping karena dapat harga yang miring, kita pun dapat outfit yang kita inginkan ya. Menurut info pedagang, biasanya sih hari Sabtu itu pedagang banyak yang buka bal-balan yang baru ya.
Senen Jaya 1 dan 2 ini sudah termasuk nyaman ya, dengan AC yang dingin, bersih, dan harga-harganya pun murah ya, tergantung kalian bisa nawarnya atau tidak. Dan setelah thrifting ini kita mau sekalian pulang, tapi kita mau mampir ke food courtnya dulu ya, yang menjual macam-macam makanan nih, dari mie ayam, bakso, ada soto, gado-gado, dan gak ketinggalan ada banyak pilihan nasi padangnya nih. Tempat khusus kuliner ini tertata rapi ya, bersih, dan harganya pun standar ya, tidak terlalu mahal. Dan note saja ya, bila makan siang dari jam 11 sampai jam 2-an ini di sini tuh rame banget. Untuk makan siang aja susah cari tempat duduknya. Kebetulan kita kesininya nih jam 3-an, jadi sudah rada sepi. Di samping banyak variasi menu, kebetulan kita pesan makanan di sini tuh nggak ada yang fail ya. Enak-enak semuanya, dan ini makanan yang kita pesan. Setelah tadi kita thrifting dan mengisi perut, akhirnya family mau pulang dulu ya. Dan inilah akhir dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan bantu like, komen, juga share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat family tidak ketinggalan nih update video-video terbaru dari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.